Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam Jumat, kembali kita dapat bertemu dalam kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-195. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat 196. Insya Allah ini adalah kajian terakhir dari surah Al-A'raf. Ya, mudah-mudahan setelah ini akan kita sambung dengan surah Al-Anfal. Untuk itu marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Ayat 196 kita baca dengan 197 karena ini pendek-pendek ya para ikhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafdhiyahnya adalah inna waliyyi, sebetulnya begitu, sesungguhnya pelindungku. Kemudian karena diwasolkan ya yang sukun diharokatinya dengan fathah karena fathah itu akhaful harokat. Inna waliyyi yallah, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Alladzi nazzalal kitab, yang telah menurunkan Alkitab. Nama yang paling sering disebut di samping Al-Qur'an. Ya. Jadi Alkitab di sini maksudnya Quran. Quran sering disebut oleh Allah Alkitab. Artinya apa? Quran bacaan, Alkitab tulisan. Maksudnya agar umat Islam ini banyak membaca dan menulis. Itu seharusnya begitu ya. Nah. Wahwa, dan dia, Allah, yatawalla, melindungi as-solihin, orang-orang yang solih. Walladzina, dan yang tad'una, kalian seru, min dunihi, dari selainnya, selain Allah. La yastati'una, mereka itu tidak mampu, nasrakum, menolong kalian. Wala anfusahum, dan juga tidak kepada
diri mereka. Yang surun mereka dapat menolong. Arti secara keseluruhan ayat 196. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang solih. Ayat 197. Dan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah tidak sanggup menolongmu. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ini mohon maaf, rangkaian dari ayat-ayat yang menggambarkan dialog cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penyembah-penyembah berhala. Yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana kelemahan-kelemahannya. Ternyata memang apa yang mereka sembah itu berhala tidak punya kekuatan sama sekali. Kalau sudah begitu, sekarang kesimpulannya. Jadi yang pantas disembah bukan berhala, tetapi adalah Allah. Rasul diminta untuk sekaligus menjelaskan. Pelindungku adalah Allah. Tidak seperti kamu, pelindungnya adalah berhala. Nah, kalau kamu ingin benar, jadikan Allah sebagai pelindung. Nah, Allah lah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran. Mana mungkin ada berhala melakukan yang demikian ini. Jadi jelas, berhala dengan segala kelemahannya tidak akan bisa memberikan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan pelindungan adalah Allah. Dan Allah akan melindungi orang yang solih, orang-orang yang pantas untuk dilindungi. Kemudian ditegaskan lagi bahwasanya berhala yang kalian minta, kalian seru, kalian berdoa dengannya, tidak mampu untuk menolong kalian, tidak mampu. Bahkan menolong diri mereka sendiri saja tidak mampu. Kenapa kalian minta? Inilah penjelasan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah disebut dengan orang-orang jahiliyah karena memang mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Selanjutnya Allah berfirman, ini juga 2 ayat ya karena pendek. Ayat yang ke-198. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Arti lafziahnya, wa in tad'uhum, dan jika kalian ajak mereka berhala, ilal huda, kepada petunjuk, la yasma'u, mereka tidak mendengar. Wa tarahum, dan kamu lihat mereka yang zuruna, melihat kepada ilaika, mereka melihat ilaika kepadamu. Wahum, sementara mereka, wawunya wawu lil ibtida, maka hum di sini mubtada. La yubsirun, mereka tidak melihat. Khobar jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yubsiru, yubsiruna, fa'ilnya adalah wawu. Domirnya hum,
nun sebagai alamat rofa karena dia af'alul khamsah. Begitu kalau dalam kajian ilmu nahwu. Selanjutnya ayat yang ke-199. Khudh, berilah atau ambillah. Al-afwa, maaf. Wa'mur, dan perintahkanlah. Oleh kamu, failnya anta, dhamir mustatir wujuban, bil urfi, kepada kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah. Anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Selanjutnya Allah mengulang lagi, menekankan lagi tentang kelemahan berhala yang mereka sembah. Arti secara keseluruhannya adalah, dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu, padahal mereka tidak melihat. Ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sama seperti ayat sebelumnya, kalau mereka berhala itu kamu minta agar menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, sudah tentu tidak bisa. Dan mereka itu tidak mendengarnya. Wa in tad'u ilal huda la yasma'u, mereka tidak mendengarnya. Mendengar saja tidak, bagaimana mungkin akan memberikan petunjuk. Dan kamu lihat mereka itu, karena memang ada sebagian berhala yang diberi mata, itu seperti melihat para penyembahnya, padahal mereka tidak melihat. Nah, menghadapi orang-orang yang semacam itu tadi, Rasulullah SAW diperintahkan melakukan 3 hal. Apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan maaf. Yang kedua, memerintah kepada yang baik. Dan yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang bodoh. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Rasulullah SAW melakukan 3 perkara yang merupakan dasar umum dari syariat. Apa? Yang pertama, al-afu, memberikan maaf atau memberikan kemudahan. Jadi Islam memang landasannya adalah memberikan maaf, memberikan kemudahan. Yang kedua, landasan syariat kedua, memerintahkan menyuruh kepada yang ma'ruf. Artinya segala sesuatu yang sesuai dianggap baik oleh hati manusia. Semuanya manusia menganggap itu adalah kebaikan. Itulah ma'ruf. Jadi itulah dasar syariat yang kedua. Nah, kemudian a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya sabar menghadapi orang-orang yang bodoh. Jangan kemudian kita bertindak kasar dan keras kepada orang bodoh. Karena kalau kita bertindak semacam itu, maka sama saja kita sebagai orang yang bodoh. Nah, jadi inilah 3 landasan dari syariat. Yang pertama adalah khudil af, agar bersikap lunak kepada orang lain, jangan memberikan kesulitan, baik dalam mengambil maupun dalam memberi. Yang kedua, memerintahkan kepada yang ma'ruf, semua hal yang baik hendaknya kita perintahkan. Yang kedua, berpaling dari orang-orang yang
bodoh. Yaitu dengan cara tidak mempergauli mereka dengan berbantah-bantahan. Karena untuk menghindarkan diri agar jangan disakiti oleh mereka, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menghindar dari mereka. Sudah wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ja'far as-Shadiq, salah satu keturunan Rasulullah SAW, menyatakan, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang lebih mencakup akan makarimal akhlak selain daripada ayat ini. 3 hal. Dalam satu kalimat yang pendek. Khudil af. Memberikan maaf. Wa'mur bil urfi. Memerintah pada kebaikan. Dan tidak mempedulikan atau berpaling kepada orang yang bodoh. Tidak melayani mereka. Bukan berarti tidak boleh bergaul ya. Setelah kita sampaikan pada mereka dan mereka berpalinglah, baru kita berpaling ya. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Demikian para hewan semuanya. Penutup dari interaksi kita dengan orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian selanjutnya Allah berfirman. Ini juga bisa kita baca dengan 2 ayat karena memang pendek-pendek ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum dhaifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Maksud kami ayat 200 dulu ya. Wa imma, dan jika benar-benar yang zaghannaka, menggoda engkau, minasyaitoni, dari setan, nazghun, suatu godaan atau gangguan, fasta'idz, maka berlindunglah billahi kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang ittaqau, mereka itu bertakwa, idza massahum, apabila mengganggu mereka, ta'ifatun, perilaku ta'ifun, maksud kami. Idza massahum ta'ifum, ta'if, kita tawaf yang selalu mengelilingi. Nah, di sini diartikan dengan perilaku jahat. Minasyaitoni, dari setan. Tadzakkaru, mereka mengingat atau menjadi ingat kepada Allah sudah tentu. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka mubsirun, menyadari atau melihat kesalahan-kesalahannya. Kami ulangi para ikhwan semuanya. Wa imma, dan jika yanzaghannaka, menggoda kamu, minasyaitoni, dari setan, nazghun, satu godaan, fasta'idz, maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang ittaqau, yang mereka bertakwa, idza massahum, apabila mengganggu mereka, ta'ifun, perilaku jahat, minasyaitoni, dari setan, tadzakkaru, mereka mengingat Allah, fa idahum, maka tiba-tiba mereka mubsirun, menyadari kesalahan-kesalahan. Arti secara keseluruhan ayat 200. Dan jika setan datang mengganggu engkau, maka
berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada mereka dibayang-bayangi oleh pikiran jahat. Apabila dibayang-bayangi oleh pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera mengingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka akan melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, Allah memberikan tuntunan pada kita tentang bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari godaan setan. Jadi pertama, apabila kita digoda oleh setan, nazagh itu artinya menusuk, ya, berikan tusukan. Nah, karena memang godaan setan itu sebetulnya menyakitkan, hampir seperti tusukan. Nah, segeralah berlindung pada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kemudian selanjutnya Allah menggambarkan orang yang dapat terlindungi dari godaan setan setelah minta berlindung pada Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa itu apabila terbayang untuk melakukan pikiran yang jahat, massahum, belum melakukan, atau juga bisa sudah melakukan, maka dia ingat kepada Allah. Jadi para ikhwan akhwat, kalau kita terlintas melakukan suatu hal yang tidak baik, atau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, segeralah ingat pada Allah. Maka apabila itu yang kita lakukan, maka kita akan menyadari akan kesalahan kita. Orang yang terlintas dalam pikirannya untuk melakukan dosa, atau orang yang sudah melakukan dosa tapi kemudian ingat pada Allah, itulah orang yang bertakwa. Dan akhirnya sudah tentu dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya ayat 202 dan 203. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka. Yamuddunahum, mereka membantu mereka, maksudnya setan. Fil ghayyi, dalam kesesatan. Tsumma la yuqsirun, kemudian mereka tidak berhenti untuk menyesatkan. Wa idza, dan apabila lam ta'tihim, engkau tidak mendatangkan kepada mereka bi ayatin, dengan satu ayat, qalu, mereka berkata, laula, kenapa tidak, ijtabaitaha, engkau membuat atau memilihnya sendiri. Kul, katakanlah, innama attabi'u, sesungguhnya saya hanya mengikuti ma yuha, apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, mir rabbi, dari Robku. Hada, ini, basairu, bukti-bukti nyata, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Arti secara keseluruhan 202, dan teman-teman mereka, yaitu orang kafir, membantu setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.
ayat 203. Dan apabila engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah para ikhwan semuanya, bahwasanya setan, saudara, punya saudara-saudara. Siapa saudara setan adalah? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bertakwa. Mereka memberi kesempatan untuk agar setan menyesatkan mereka. Jadi yang mudunahum itu begitu. Jadi orang-orang yang bodoh, saudara-saudaranya setan, memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda mereka. Jadi setan menggoda manusia karena memang ada kesempatan. Kalau tidak ya tidak. Nah, mereka akan terus begitu. Dan mereka tidak akan berhenti menggoda manusia. Kenapa? Karena diberi kesempatan oleh manusia. Kalau dia takwa, dia tidak akan berikan kesempatan itu. Selanjutnya, kata-kata orang yang bodoh. Ketika Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu, karena waktu itu ada waktu-waktunya. Mereka berkata, kenapa kamu tidak membuat sendiri saja? Itulah bodohnya mereka. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu buatan Rasulullah sendiri. Udah buat sendiri aja. Nah, oleh karena itu Rasulullah diperintahkan, katakan, saya hanya mengikuti Allah yang memberi wahyu pada saya. Dan Quran ini cukup sebagai bukti dari Allah. Jadi saya tidak bisa membuat sendiri. Jelas dari sini, pasti Quran memang bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, dan seterusnya. Quran berfungsi untuk memberikan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila quri'a, dibacakan Al-Qur'anu Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah lahu kepadanya. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Arti secara keseluruhan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan untuk memperhatikan bacaan itu, baik di luar sholat maupun pada waktu sholat. Kecuali waktu sholat berjamaah, boleh makmum membaca Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita mendengarkan atau Al-Quran dibacakan, maka kita diwajibkan untuk diam, mendengarkan. Nah, dalam hal ini memang para ulama berselisih pendapat, ya. Bahwasanya mendengarkan Al-Quran itu wajib diam pada waktu sholat. Ketika kita berjamaah, kecuali kita membaca Fatihah. Itu pun juga sebagian ulama ada yang menyatakan Fatihah imam sudah menanggung Fatihah makmum. Jadi selama berjamaah, pada waktu imam membaca keras, sudah makmum diam. Ya,
Kalau mau baca Fatihah sudah tentu silakan. Tapi kalau tidak baca Fatihah sudah ditanggung oleh imam ketika bacaan jahriyah. Nah, kemudian selanjutnya dalam mendengarkan Al-Quran ini, kebanyakan ulama mewajibkan hal itu hanya di masa Nabi saja ketika Al-Quran dibacakan. Dan setelah beliau, wajib mendengar adalah di waktu sholat dan di waktu khutbah. Karena kalau mendengarkan Al-Quran dan diam itu diwajibkan di luar sholat dan khutbah, maka akan terjadi kesulitan besar. Akibatnya orang yang sedang menuntut ilmu harus meninggalkan ilmunya. Hakim harus meninggalkan putusannya. Dan seterusnya. Itulah menurut pendapat Al-Maraghi yang kita bisa baca dalam tafsirnya. Jadi kalau selain Rasulullah SAW di luar sholat, kalau kita mendengarkan menimbulkan kesulitan, boleh kita terus melaksanakan aktivitas kita. Selanjutnya ayat yang ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadhkur dan ingatlah Rabbaka pada Rabbmu. Fi nafsika dalam di hati kamu. Tadarruan dengan tunduk wa khifah dan rasa takut. Wadunal jahri dan tidak keras-keras. Minal qauli dari ucapan bil ghudui pada waktu pagi wal asali dan pada waktu petang. Wala takun dan janganlah engkau menjadi minal ghafilin dari orang-orang yang lalai. Arti keseluruhan, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Jadi kalau kita zikir pada Allah, maka atau mengingat Allah, pertama yang berfungsi adalah hati. Kemudian hendaknya dengan tadarru, mendekatkan diri, penuh rasa takut dan tidak perlu keras-keras, ya. Karena Allah Maha mendengar. Dan itu dilakukan terutama sekali pada waktu pagi dan petang. Maka banyaklah kita berzikir pada waktu itu, ya. Kita pun untuk sholat jelas 5 waktu, tapi kita banyak zikir pada pagi sebagai pembuka hari kita dan petang penutup hari kita. Mari kita perbanyak zikir di 2 waktu itu. Akhirnya Allah menutup surah Al-A'raf ini dengan firman-Nya, Innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika, di sisi Rabbmu, la yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri, an ibadatihi, dari memperibadatinya, wa yusabbihunahu, dan mereka mensucikannya, walahu yasjudun, dan kepadanya mereka sujud. Sesungguhnya, demikian secara keseluruhan, orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka itu bersujud. Inilah salah satu ayat sajdah yang disunahkan kita bersujud setelah membacanya dengan atau mendengarnya, baik kita membaca atau mendengar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini disebut dengan sujud tilawah. Nah, jadi mari para ikhwan semuanya, kita jangan sampai bersikap sombong atau tidak mau beribadah. Mari terus kita
dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para malaikat yang dekat kepada Allah itu melakukan hal ini. Dan apabila kita membaca surah ini, kita disunahkan untuk sujud dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Selesai sudah surah Al-A'raf, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.